Kalau kalian lagi cari laptop yang punya desainnya mantep, performanya juga nggak main-main, dan fiturnya itu udah sangat lengkap, gua rasa laptop ini bisa jadi impian buat kalian. Karena dari gua sendiri, ini pertama kalinya gua mendapatkan kesempatan buat nge-review laptop ini, dan jujur aja langsung keracunan tuh gua. Kayak brand lain yang udah gua impi-impikan itu kayak auto gugur dari wishlist gua. Jadi langsung aja, ini adalah laptop gamingnya dari Lenovo dengan seri Legion 7i. Selamat datang semuanya di channel Semedia, kembali lagi dengan gue Ali. Dan di laptop ini gue rasa cocok banget buat kalian yang pengen sama laptop gaming ataupun laptop yang pengen tujuannya itu untuk professional use. Dan ini laptop gue rasa itu punya desain yang cukup bisa mencakup semua kategori, walaupun laptop ini disebut laptop gaming. So gue udah pakai laptop ini sekitar 2 mingguan testing dan dipakai casual. Gue sangat-sangat keracunan dengan overall dari laptopnya ini. Padahal dari dulu tuh kalau gue tonton video ataupun cek barang online si Lenovo ini, jujur aja tampang secara visual itu nggak menarik hati. Tapi malah pas barang ini tiba di studio ST, suddenly berubah pandangan gue terhadap laptop ini. Pertama dari desain laptop yang memiliki display yang agak sedikit maju, jadi terdapat bumper sedikit di sisi belakangnya ini nggak menunjukkan bentukan yang norak. Mungkin dari sisi engselnya ini sangat menarik, dibuat seakan displaynya ini tuh terhubung seperti engsel pintu aja, jadinya terlihat minimalis look. Dengan desain yang cukup tipis untuk kategori power laptop dan juga finishing all metal, memang kalian akan yakin barang yang barusan kalian beli ini adalah barang yang memiliki kualitas yang cukup mahal, premium punya. Di sisi finishing, dengan laptop yang gue pegang kali ini juga memiliki warna dominan abu-abu slate grey dengan beberapa aksen hitam yang cukup match kombinasinya, ditambah juga dengan Legion di pojokan kiri atasnya dengan aksen lighting di huruf O-nya, menambah pemanis yang simple pada laptopnya. Satu hal juga yang cukup mencolok untuk kalian para kaum pencinta RGB, Lenovo Legion 7i ini memiliki sistem RGB yang menurut gua terbaik. Karena untuk intensitas yang diberikan itu cukup terang dan juga vivid, jadi customisasi warna yang diberikan jauh lebih luas lagi. Apalagi titik RGB-nya ini cukup banyak, pertama di keyboardnya dengan perki RGB, lalu underbody-nya, dan satunya lagi yang jarang ada yaitu di bagian exhaust-nya. Jadi rasanya tuh kayak mobil balap aja gitu, ada neon di belakangnya. Ya di satu sisi jadi agak menggelikan gitu ya buat kalian-kalian yang nggak suka dengan RGB. Tapi gue rasa kalian perlu pengecualian juga nih buat yang satu ini. Namun uniknya untuk sistem customisasi ini Lenovo nggak menyediakan software sendiri, melainkan mereka kolaborasi dengan Corsair. Jadi untuk pengaturannya perlu software iQOO-nya, tapi tenang aja sudah built-in dari laptopnya. Jadi kita nggak perlu download lagi. Semenjak keyboardnya ini juga sudah perki RGB-nya dan juga kolaborasi dengan iQOO Corsair, banyak kombinasi efek yang diberikan untuk mengcustom perlampuan di keyboardnya ini. Jadi mengapa buat kalian yang nggak suka dengan RGB perlu perhatikan dengan ini, kalian bisa aja nih mengcustom juga agar bisa menjadi backlit yang nggak terlalu mencolok dengan range RGB yang luas. Balik ke desainnya si keyboard Legion ini, mereka mendesainnya dengan cukup menarik, terlebih untuk tombol functionnya. Jadi ketika kalian memencet tombol Fn, keyboardnya itu otomatis akan meng-highlight untuk tombol-tombol kombinasi yang berfungsi ketika kita gunakan tombol Fn-nya. Sistemnya sih mirip kayak Razer Huntsman Mini yang kita review juga. Selain itu, tombol powernya ini juga berada di tengah dengan indikator yang menunjukkan power yang digunakan di laptop ini apa. Biru itu quiet mode, putih itu balance, dan merah itu performance mode. Dan untuk feel keyboardnya sendiri juga memiliki feel tactile yang sangat empuk, dan ini pun adalah salah satu teknologi mereka yaitu Legion True Strike Gaming yang memberikan soft landing feel pada keyboardnya. Desain keyboardnya memiliki layout full key, lalu arrow-nya ini juga memiliki ukuran besar, dan untuk setiap tombolnya ini juga sudah diberi coating anti-oil. Gua nggak tahu sih apakah sebesar itu dampaknya, cuma kalau lapisan tombol metal kayak gini sih gua rasa ngaruh gitu ya. Terakhir, untuk touchpad-nya sendiri juga memiliki ukuran yang relatif besar tanpa ada tombol fisik. Lenovo Legion 7i ini juga diberikan cukup banyak port USB untuk kita gunakan. Karena di sisi kiri terdapat 2 USB-C dengan audio jack, sisi kanannya terdapat USB-A dan quick recovery button, dan di sisi belakangnya ini terdapat 2 USB-A, port power, HDMI, dan Ethernet port. So in total kalian akan mendapatkan port USB sebanyak 5 buah. Dan menariknya untuk port sisi belakang ini terdapat informasi tembus cahaya, jadinya kita nggak perlu memutar balikan laptopnya buat cek port satu persatu dan tinggal colok aja dari sisi atas
atasnya. Gue sama sekali nggak nyadar awalnya, tapi ini berguna banget sih. Display monitor laptopnya ini is one of the best di market gaming laptop. Ini nggak memiliki refresh rate hingga 300 Hz, cuma di 144 Hz saja. Namun tingkat pencahayaan dan juga color produksi di layar ini tuh bener-bener bikin mata lu tuh malas meleng dari laptopnya ini. Gue sangat senang dengan keputusan Lenovo pada laptop inilah. Jadi untuk spek displaynya sendiri, Lenovo sudah menggunakan layar IPS anti glare dengan resolusi optimalnya di Full HD dan refresh rate-nya ini di 144 Hz 1 millisecond. Brightness-nya ini di tingkat 500 nits typical, which is ini super terang untuk kelas layar laptop, dan juga akurasi warna sudah mencapai 100% Adobe RGB. Lalu ada Dolby Vision, Nvidia G-Sync, dan juga display HDR. Cukup paket komplit untuk layarnya, ditambah lagi sudah ada profil kalibrasi X-Rite yang tersedia juga. Dan semuanya ini dibalut dengan border bezel tipis dan juga terdapat webcam dengan True Block Privacy Shutter, atau simpelnya itu penutup webcam manual untuk menjaga privasi dengan baik. Dan satu lagi, angle monitornya ini bisa dibuka hingga 180 derajat. Soal thermal, Lenovo Legion ini juga memiliki keunikannya sendiri, karena daripada menggunakan heat pad yang banyak, malah disematkan sebuah vapor chamber untuk manajemen suhunya, dan teknologinya ini mereka sebutnya adalah Thermal Legion Cold Front 2.0. Dan gak cuma itu aja, di dalamnya ini terdapat 6 titik sensor yang nantinya bisa memprediksi suhu dan mengetahui titik mana yang panas agar suhunya tetap terjaga dan tentunya tetap senyap suaranya. So gue yakin kalian juga bingung maksudnya itu gimana. Cuma buat gue yang udah pakai laptopnya ini, ya persoalan thermal gue bisa bilang ini salah satu laptop yang bisa memanage suhunya dengan baik. Karena saat gue bermain game pun dengan kondisi maksimum performa profilnya, performanya ini nggak disetting auto kenceng gitu kipasnya, tapi dia bener-bener nunggu dulu sampai suhunya naik baru deh diputar kipasnya, dan itu pun suara kipasnya nggak seberisik suara kipas laptop gaming pada umumnya. Dan satu hal juga yang perlu kalian notice banget dari laptop ini yaitu untuk persoalan baterainya. Ya gue nggak bilang untuk laptop super power ini punya baterai yang bisa tahan seharian, namun di laptop ini terdapat teknologi yang bernama Rapid Charge Pro yang bisa diaktifkan melalui software Lenovo Vantage yang nantinya itu bisa mengisi baterai dari 0 sampai 50% itu cuma membutuhkan waktu sekitaran 30 menit aja. Tapi ya itu, turns out-nya baterainya ini tuh cepet banget drainingnya lah ya. Gue sempat juga nyobain sekali gitu ya, mode sleep laptopnya gue tutup, gue tinggal 15 menit, baterainya itu pas gue buka lagi turun 10% gitu ya. Ya walaupun udah baterainya itu udah menggunakan 80 watt hour, agak gimana gitu, tapi untungnya sih ada Rapid Pro-nya itu. Dapur pacu dalam Legion ini sudah disematkan CPU Intel Core i7 Gen 10 10875H dengan 8 core, 16 thread, 2,3 GHz untuk base clocknya dan up to 5,1 GHz untuk push clocknya, dan untuk TDP-nya berada di 45 watt. Lalu untuk GPU-nya sudah menggunakan Nvidia GeForce RTX 2070 Super Max-Q yang mana sudah memiliki memori di 8GB GDDR6, dan RAM-nya ini 16GB dual channel DDR4 3200 mAh. Sedangkan untuk storage-nya sudah mendapatkan 1TB NVMe PCIe Gen 3. Dan ya untuk soal harga, laptop ini berada di kisaran harga yang cukup tinggi, yaitu di range harga 35.999.000 atau 36 juta. Namun tenang, Lenovo juga memberikan versi yang affordable-nya yaitu di harga 29.999.000 yang untuk seri yang menggunakan GPU RTX 2060 dan CPU itu masih sama. Kalau ditanya bagaimana tentang performa, sudah pasti overall ini sudah sangat mumpuni lah untuk di banyak software creator ataupun game-game zaman sekarang. Dan bahkan jujur aja gue nggak terlalu tertarik buat bahas performa laptop ini karena udah pasti oke juga kan ya. Dan semenjak ini laptop pertama kali juga kita bahas yaitu si Legion Lenovo, gue lebih tertarik dengan keunikan yang mereka punya. Tapi nanti gue bakal bahasnya, kita tetap di dapur pacu dulu, oke? Untuk pengetesan sintetis, gue juga sudah mengambil beberapa data. Seperti biasa, dari yang pertama adalah Cinebench R15. Hasil pengetesannya bisa mendapatkan CPU multinya di 1650-an, singlenya di 198, dan OpenGL-nya di 184. Yang mana cukup jauh dengan salah satu notebook yang menggunakan 10750H. Lalu untuk Cinebench R20, multinya ini berada di 3700-an, dan singlenya ini di 469. 3D Mark kalau kita bandingkan dengan GPU RTX 2070 Max-Q, perbandingannya sih ya nggak terlalu signifikan. Paling yang jelas itu cuma di Fire Strike-nya ini berada di perbedaan 2000 poin. Lalu untuk time spy-nya ini cuma 600 poin dan Port Royal-nya di 300 poin aja. Ya not bad lah.
Dan untuk PC marknya cukup tinggi, yaitu berada di 6 ribuan. Lalu untuk storage SSD-nya ini mendapatkan Scott read and write-nya yang cukup tinggi, yaitu di 3348 untuk read-nya dan write-nya di 2998. Oke, selanjutnya pengetesan video editing. Performa render gua rasa tidak menunjukkan hasil yang jauh dengan notebook 10750H, yaitu cuma berada di range nggak sampai 10 detik untuk setiap pengetesannya. Asumsi gua di sini ngerasa gitu ya, untuk durasi render videonya memang sudah menyentuh di angka terendahnya. Maka dari itu udah nggak bisa lagi nih diturunin lagi durasinya, padahal kan perbedaan core itu cukup jelas untuk 10750H dengan si Legion ini yang sudah menggunakan 10875H. Bagus lah kalau begitu. Berarti udah jelas kan untuk kreator di sini memang udah sangat baik, dan untuk skema preview video 4K pun juga sudah bisa dihajar semuanya testing video yang kita punya saat ini. Beralih ke testing game, dan dari 4 testing game yang kita coba ada CSGO, Tomb Raider, The Witcher, dan juga COD Warzone. Di sini menghasilkan performa yang baik. Rata-rata overall di atas 90-an untuk di settingan rata kanannya, sehingga memungkinkan kita dapat memaksimalkan performa layar 144Hz-nya dengan sedikit tuningan dalam gamenya. Sorry guys, hujan di luar ya, tapi gue lanjutin aja. Jadi si Lenovo Vantage ini adalah software utilitas Lenovo, yang mana ini adalah software yang cukup kompleks namun bisa di-package dengan simplicitas sehingga penggunaan itu jauh lebih mudah lagi. Uniknya Vantage ini nggak memiliki desain gaming sama sekali, cuma desain minimalis aja, dan fitur yang tadi gue bilang itu kompleks atau simpel itu lebih komplit gitu ya. Kalian bisa setting banyak hal di sini, seperti update software, makro, power untuk baterainya, dan media dan lain-lainnya pun yang sudah disediakan dalam panelnya. Tapi yang paling penting dari software ini, kita bisa mengatur thermal atau performance di laptop ini. Jadi bisa tentuin saat menggunakan casual ataupun saat maksimum powernya. Dan kalaupun gue diminta untuk request video menjelaskan softwarenya sendiri dalam satu video berbeda gitu, gue sih pede-pede aja gitu ya. Karena memang dari software ini banyak fitur yang ditawarkan dalam software ini. Jadinya sih untuk sekarang kalian mending belajar sendiri aja. Nggak susah kok. Hal ini menariknya juga dari si Lenovo Vantage ini memberikan shortcut ala-ala smartphone yang kita bisa aktifkan saat mencet ikon baterai di taskbar Windows-nya, yang nantinya itu muncul quick setting. Terakhir untuk audio, Lenovo ini sudah menggunakan Dolby Atmos untuk menghasilkan speaker yang memberikan feel immersive saat bermain game. Dan ya untuk suaranya kenceng banget gitu ya, dan clear juga. Jadi kalian bisa aja langsung cek suaranya di sini. So langsung aja kita kasih kesimpulan untuk si laptop yang satu ini. Jadi untuk si Lenovo Legion 7A ini gue sangat setuju kalau laptop ini dijuluki sebagai best laptop gaming di 2020. Why gitu ya? Ya karena dari laptop ini gue ngerasa kita itu dikasih banyak kelebihan lah ya, yang jarang kita rasakan di laptop gaming pada lainnya. Gaming lainnya maksudnya. Pertama, dari layarnya yang diberikan itu memiliki brightness yang cukup lebih. Terang banget lah layarnya. Warnanya pun cukup vivid, tapi nggak asal saturated gitu ya. Lalu untuk speakernya itu kenceng banget suaranya, tapi kualitasnya masih netral dan nggak pecah. Dan performanya itu yang diberikan sudah memiliki spek yang sudah lebih untuk digunakan di segala kondisi. Dengan slogan mereka yaitu Stylish Outside, Savage Inside, gue sangat setuju kalau laptop ini dijuluki lagi sebagai laptop dengan memiliki desain yang terbaik untuk saat ini. Karena gue merasa nggak sedang memegang laptop gaming, hanya simple laptop profesional aja, premium, dibawa kerja enak juga, tapi dengan adanya aksen Legion di samping sini dan juga RGB yang ramai pada laptopnya, itu bisa memberikan nilai dinamis yang nggak terlalu kaku pada laptopnya. Paling yang gua nggak suka di sini yaitu dari desainnya itu mungkin agak sedikit lebar daripada laptop gaming pada umumnya. Mungkin dikarenakan ada bumper sedikit di bagian belakangnya, dan juga untuk chargernya sendiri itu memiliki ukuran yang gede banget dan agak memberikan kontribusi beban juga kalau kita bawa dalam tas. Jadi agak sedikit PR sih kalau misalkan untuk dari beban total si laptopnya ini. Performance editing nikmat banget lah, ditambah akurasi warna dan kalibrasi yang sangat vivid, berasa kayak lagi ngedit tuh menggunakan retina display-nya Apple aja sih ya. Tapi ya ini nggak ada korelasi teknisnya, cuman mirip aja ya, sekedar analogi lah.
Intinya nih laptop cukup all in lah gitu ya. Kayak nggak perlu pusing lagi gitu, perlu diapain lagi, ya udah tinggal pakai aja dan nikmatin aja. By the way, kalau urusan upgrade di dalamnya laptop ini agak sedikit sulit, apalagi untuk RAM-nya, kalian perlu buka sisi latensinya. Jadi better kalian kalau mau upgrade ya ke service center aja, dan kalau mau upgrade storage pun ya bawa aja ke service centernya juga, soalnya ini kan laptop mahal. Nanti kalau misalnya kenapa-napa kan PR cuy. Dan ada sedikit pesan juga dari Lenovo-nya, jadi buat kalian yang berniat ingin membeli laptop ini, tenang aja, bakalan ada coverage yang diberikan untuk Legion-nya, yaitu berupa accidental damage protection dan juga premium care selama 2 tahun. Jadi kalau kalian ada kecelakaan human error ya masih ketolong, dan kalian juga bakal mendapatkan akses konsul dari teknisinya langsung gitu ya, ahli si Lenovo 24 jam full gitu ya. Jadi kalau kalian lagi bosen gitu ya, meme udah habis malam-malam gitu ya telepon aja si teknisnya, ajak ngobrol malam-malam, bisa lah, kalian punya ini kan. Dan siap pembeliannya pun kalian juga akan mendapatkan Microsoft Home and Student 2019 original seumur hidup, dan juga Legion M500 mouse-nya dan H300 untuk headsetnya. Ya udah komplit lah guys. So gimana para kaum sultan, masih niat beli brand lain atau udah keracunan dengan laptop ini? Coba komen di bawah ya gimana. Dan kalau kalian buat yang masih miskin gitu ya sama kayak gua, ya udahlah, ya udah nggak ada apa-apa. Oke, mungkin itu aja review gua dari laptop gamingnya si Legion, Lenovo Legion 7i. Terima kasih udah dengerin opini gua. Silahkan komen aja di bawah kalau misalkan kalian masih memiliki pertanyaan seputar si laptop ini. Dan jangan lupa juga untuk menaruh kritik dan saran mengenai video ini juga, oke? Udah gitu aja, like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel ST Media, dan jangan lupa untuk subscribe ke second channel ST Media, yaitu ST Kurikuler. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita, yaitu di @stmedia. Dan udah gitu aja, di channel gue Ali sebagai hostnya, kameramen ada Skavito, di luar lagi hujan. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye!